Halo, saya alumni dari salah satu univ yang ada di Indonesia. Dalam konten ini, saya akan menjelaskan PNB atau ospek di ranahnya mahasiswa. Beberapa video yang saya tonton beredar mengkritik tentang proses pengenalan kampus ini. Kenapa sih harus ada sistem membentak bahkan menghukum mahasiswa baru? Kenapa tidak menggunakan sistem ramah tamah antara senior dan junior? Di berbagai univ, pelaksanaan PNB atau ospek ada yang melaksanakan sistem dengan pengaruh budaya yang keras dan juga ada yang melaksanakan sistem lembut. Sehingga itu menjadi pro dan kontra. Dari berbagai perspektif, tentu ada yang namanya dampak positif, ada juga yang namanya dampak negatif. Tetapi dari berbagai pengalaman yang saya lalui saat ospek atau PNB dengan sistem keras, tanda kutip, membentak, menghukum, mendoktrin, punya tujuan yang ingin dicapai oleh sistem itu. Saya akan menjelaskan tentang mental. Secara psikologis, emosi berpengaruh terhadap tubuh. Ada yang namanya sistem saraf otonom dan limbik yang berperan dalam tingkah laku emosi yang terbagi dari limbik, amigdala, septum, hipotalamus, talamus, hipokampus. Yang saya baca dari salah satu buku psikologis manusia. Poinnya, respon dari semua itu adanya dorongan dari luar. Nah, kaitannya apa dengan PNB atau ospek? Dengan sistem yang dilaksanakan budaya keras terhadap mahasiswa baru, yaitu menguji respon emosi mahasiswa baru. Bagaimana mereka menyikapi saat berada pada posisi tekanan itu, yang disebut dengan kritis. Berdasarkan pengalaman yang saya lalui, ada beberapa mahasiswa merespon saat dalam tekanan, ketakutan. Ada juga yang merespon dengan santai, tergantung pada kondisi latar belakang seseorang. Yang biasanya anak-anak manja, ia akan lebih ketakutan. Yang biasanya anak-anak yang kehidupannya memang sering dimarahi guru, orang tua, itu akan merespon dengan santai. Pentingnya mental di ranahnya bibit mahasiswa baru. Nah, sebagai pelajar yang di tingkat titik tertinggi yang disebut dengan mahasiswa, sehingga menurut saya mental itu menjadi hal yang paling penting yang harus ditanamkan. Setelah itu intelektual akademisi menyusul. Karena yang terjadi ketika mahasiswa memiliki intelektual yang baik tetapi tidak memiliki mental terhadap tekanan, maka tidak akan ada gunanya. Nah, proses atau sistem yang dilaksanakan dengan kegiatan membentak dan menghukum adalah proses penanaman mental itu. Di dalam sistemnya ada yang namanya dinamika mengontrol pemikiran. Makanya yang namanya doktrin keramahan senior artinya tidak hanya membentak, tetapi adanya dorongan dari luar oleh senior sebagai doktrin untuk membancing keberanian atau adrenalin mahasiswa baru supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi tekanan-tekanan, bentakan-bentakan yang dilaksanakan oleh panitia. Proses dinamika inilah yang dimainkan dalam sistem ini, tergantung kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan ospek atau PNB. Nah, masalah yang timbul ketika banyak yang mengkritik dari berbagai pihak, menurut saya bentuk prihatin dan kepentingan. Pada konteks ini, bentuk prihatin karena melihat dari sisi luar saja. Karena kasihan, ditambah lagi berita-berita adanya mahasiswa
yang sampai meninggal karena ospek atau PNB. Sebenarnya ketika terjadi seperti itu karena kontrol dari panitia pelaksana tidak memahami standar keamanan, tidak memahami dinamika sistem yang baik. Faktanya di kampus saya dari awal angkatan dengan ospek keras sampai sekarang tidak ada mahasiswa baru yang meninggal karena ospek. Artinya persiapan yang baik dari panitia itu memenuhi standar pelaksanaan, sehingga walaupun keras tapi tetap pada kontrol yang mengatur, jangan menyentuh, memukul, menghukum pada di tempat-tempat berbahaya, tetapi membentak dilarang. Itu menurut saya seorang mahasiswa jika dibentak saja dilarang, bagaimana nanti ketika berhadapan pada kondisi mahasiswa berada pada tekanan. Artinya univ yang melaksanakan dengan kecerobohan tanpa kontrol ospek sehingga ada korban berdampak pada univ yang melaksanakan ospek keras dengan struktur kontrol yang baik untuk tujuan baik dihentikan juga. Menurut saya tidak efisien, karena kita melihat dari sisi luarnya saja atau dari satu sampel saja tanpa kita melihat dinamikanya yang keras mengakibatkan adanya korban itu seperti apa, yang keras berdampak baik itu seperti apa. Perspektif itu yang harus kita lihat. Nah, poin yang kedua, kepentingan. Artinya ketika mahasiswa dididik dengan mental yang baik, dengan keberanian kritis, maka ketakutan orang-orang yang punya kepentingan itu keluar. Merdekanya mafia negara itu, matinya pergerakan mahasiswa yang berani, intelektual, dan kritis. Dampak baik dari mental. Saya sebagai yang berproses dengan sistem keras yang ditanamkan saat ospek dan ditempa di dalam kesenioritasan, itu merasakan dampak positif. Saat terjun ke lapangan dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda, apalagi kalau ketemu masyarakat yang temperamen, saya tetap bisa berpikir tenang. Sistem penanaman mental yang dilaksanakan di beberapa instansi juga berhadapan dengan masyarakat di lapangan, sistem itu yang digunakan. Seperti beberapa instansi, mungkin tidak akan saya sebutkan, mereka juga dengan sistem keras dibentak, dihukum. Untuk pencapaian apa? Untuk pencapaian keberhasilan ketika mereka berhadapan dengan kondisi tekanan. Sekarang saya akan membahas tentang hukuman yang dilaksanakan oleh panitia. Hukuman yang dilaksanakan oleh panitia yang dijalankan oleh mahasiswa baru ketika proses ospek. Jadi pertanyaannya, apakah push up itu bentuk penyiksaan? Apakah sit up itu bentuk penyiksaan? Secara fisik setahu saya push up, sit up itu adalah bentuk olahraga. Dan non fisik, hukuman biasanya yang terjadi di kampus saya, hukuman non fisiknya menyebutkan 5 Pancasila, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus menyanyikan himne organisasi, jargon organisasi. Apakah itu bentuk pembodohan? Oh, menurut saya itu tidak. Itu bukan bentuk pembodohan. Jadi kesimpulannya kembali pada kontrol hukuman, seperti apa yang menyiksa, seperti apa yang membahayakan, dan seperti apa yang membodohi. Jadi dari keseluruhan konten saya ini, jangan melihat sesuatu dari pandangan satu sisi.
Tentunya positif negatif itu tidak bisa kita hindari. Tujuan terkadang tercapai, terkadang juga harus ada yang dievaluasi pada proses. Kesimpulannya, buat para orang tua yang sudah mempercayai universitas sebagai wadah atau tempat mendidik anak-anaknya, jangan khawatir. Sistem yang dijalankan setiap univ, sistem yang dijalankan oleh teman-teman fakultas dan teman-teman mahasiswa itu adalah sistem yang tentunya melewati planning. Artinya dampak baik buruk itu pasti sudah diplanningkan. Tidak terlepas tentunya semua program-program itu akan terkontrol dengan baik. Karena kualitas menjadi hal yang penting untuk diri mahasiswa itu sendiri. Tentunya salah satu faktor yang menunjang sebuah kualitas itu adalah mental yang baik diimbangi dengan akademisi yang baik. Maka perjuangan para orang tua yang selama ini sudah berjuang menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang tertinggi itu tidak mengecewakan. Itu harapan. Jadi percaya saja bahwa univ yang ada berdasarkan pengalaman yang terjadi itu tentunya dievaluasi semuanya. Penanggung jawab pasti ada. Jadi menurut saya ospek tidak perlu dihapus selagi di dalam kontrol yang baik dan manajemen yang baik, plan yang baik. Tentunya tidak terlepas dari prosedur keamanan yang baik. Tentunya seperti bentak, memarah-marahi, atau menghukum itu menjadi faktor-faktor yang penting di dalam penanaman mental. Selagi itu masih batas sewajarnya, jadi menurut saya tidak masalah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam mahasiswa.